Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk menimba ilmu di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Abdul Aziz selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Izin perkenalkan diri, nama saya Resa Lindiana dengan NIM 2130 821007 sebagai moderator. Dan Wulandari Halimatul Saniah dengan NIM 2130 821013 sebagai penyaji materi. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai individu kelompok dan masyarakat multikulturalisme. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan di kolom chat. Materi pertama yaitu mengenai individu dan kelompok yang akan disampaikan oleh rekan saya, Wulandari Halimatul Saniah. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama, ada individu dan kelompok. Individu sendiri merupakan satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas. Dalam sosiologi, individu adalah unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa terbagi dan tidak terikat. Nah, sedangkan kelompok merupakan sebuah kumpulan atau golongan yang disatukan dengan adanya kesamaan tertentu. Kedua, ada masyarakat multikulturalisme. Masyarakat multikulturalisme berasal dari kata multi, yaitu plural, dan kultural, yaitu tentang budaya. Jadi multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya, seperti perbedaan nilai-nilai sistem, budaya, kebiasaan, serta politik. Masyarakat multikulturalisme adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk, organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Dan adapun masyarakat multikulturalisme menurut para ahli, yang pertama menurut Pareh, berbeda dengan pendapat Pareh yang mendefinisikan masyarakat multikulturalisme adalah komunitas budaya yang memiliki perbedaan konsepsi tentang adat, nilai, kebiasaan, bentuk organisasi sosial, ataupun masalah sejarah. Dan yang kedua menurut Lawrence Bloom menekankan bahwa masyarakat multikultural adalah pemahaman terhadap penilaian kebudayaan seseorang, penilaian atas penghargaan, di mana masyarakat multikulturalisme sebagai penghormatan dan rasa ingin tahu masyarakat terhadap etnis atau budaya lain. Yang ketiga, menurut Furnival, masyarakat multikulturalisme sebagai komunitas, dua atau lebih komunitas yang berbeda dan tinggal secara berdampingan, yang tinggal berbeda dan bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Adapun ciri-ciri masyarakat multikulturalisme, yang pertama keberagaman yang berbeda. Jadi, jika suatu daerah ditemukan keberagaman secara agama, budaya, ras, dan lain sebagainya, maka daerah tersebut rawan konflik. Sebaliknya, jika masyarakat mampu melakukan kontrol, justru keberagaman yang ada semakin menguatkan satu sama lain. Nah, yang kedua, memiliki norma yang telah disepakati, di mana kesepakatan ini dibentuk dari konsekuensi terhadap norma yang ada. Barang siapa yang melanggar, siap dengan segala bentuk sanksinya. Yang ketiga, bersatu melalui waktu yang lambat. Entah sadar atau tidak, masyarakat multikulturalisme memiliki kelemahan dalam masalah waktu, baik dalam kekompakan ataupun kesadaran kolektif. Karena disebabkan penyesuaian diri dengan satu orang dengan yang lainnya,
kita harus bisa menyatukan perbedaan antar kelompok dan saling toleransi dengan sesama anggota kelompok. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab masyarakat multikulturalisme di Indonesia. 1. Faktor sejarah. Berdasarkan faktor sejarah, terdapat dua aspek munculnya multikulturalisme, yakni migrasi yang masuk ke suatu daerah dan adanya kebanggaan sebagai minoritas. Sedangkan aspek kedua lebih bersifat pada unsur identitas yang dimiliki oleh individu yang dirasa lebih kuat daripada rasa nasionalismenya. Yang kedua yaitu letak geografis. Suatu negara atau wilayah memiliki karakteristik dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Kondisi geografis ini akan mempengaruhi fenomena alam yang sering terjadi di wilayah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena alam akan mempengaruhi kehidupan sosial dan suatu lingkungan masyarakat. Perbedaan dari kondisi geografis ini akan menimbulkan corak dan cara hidup yang beraneka ragam dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh kebudayaan asing. Selain dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia, adanya masyarakat multikulturalisme disebabkan oleh adanya pengaruh kebudayaan asing. Masuknya pengaruh kebudayaan asing ini dipengaruhi juga oleh letak geografis di Indonesia, sehingga banyak berbagai unsur agama dan juga budaya yang masuk ke Indonesia. Yang keempat yaitu kondisi iklim. Kondisi iklim yang berbeda-beda dan juga banyaknya macam-macam ras di Indonesia yang tumbuh membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural. Perbedaan iklim dan cuaca akan mempengaruhi pola perilaku manusia dalam menyesuaikan diri dengan iklim tersebut. Nah, adapun yang terakhir yaitu integrasi nasional. Faktor penyebab terjadinya masyarakat multikultural yang terakhir yaitu adanya bentuk integrasi nasional. Integrasi nasional tersebut berasal dari suku bangsa di Indonesia yang beraneka ragam. Adanya integrasi suku bangsa menjadi suatu kesatuan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh 4 peristiwa diantaranya yaitu peristiwa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Adanya penjajahan Belanda pada masa pergerakan nasional yang menyebabkan munculnya Sumpah Pemuda dan peristiwa yang sangat berpengaruh yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, materi selanjutnya yaitu perkembangan multikulturalisme. Istilah multikulturalisme muncul pertama kali di Amerika, di mana kebudayaan didominasi oleh kaum imigran putih dan berbudaya WFPS, yaitu kebudayaan putih, berbahasa Inggris, dan yang beragama Protestan. Nilai-nilai WFPS ini menguasai kebudayaan di Amerika Serikat. Dengan demikian terjadilah segresi dan diskriminasi. Namun pendekatan yang diskriminatif mulai diubah semenjak adanya HAM, deklarasi dari PBB dan lain-lain. Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di berbagai negara yang berbahasa Inggris dan kemudian diadopsi oleh negara-negara di Uni Eropa. Selanjutnya, multikulturalisme dikembangkan menjadi sebuah ideologi nilai positif atau kelekatan antara berbagai kultur. Kesetaraan antara kelompok kultur dan tuntunan atau pedoman terhadap negara agar mendukung adanya keberagaman dengan berbagai cara. Nah, selanjutnya yaitu Indonesia sebagai masyarakat pluralisme. Pluralitas masyarakat Indonesia adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari kolektivitas kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat majemuk. Dari segi etnis, terdapat 656 suku bangsa dan tidak kurang dari 300 etnis bahasa-bahasa lokal. Di Papua saja lebih dari 200 bahasa-bahasa suku bangsa. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang berasal dari berbagai suku bangsa dan berbagai macam bahasa dengan ciri kemajemukan bangsa Indonesia. Tidak hanya bahasa dan budaya yang beragam di Indonesia pun memiliki keberagaman beragama yang terdiri dari Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai individu dan kelompok serta masyarakat multikulturalisme. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan di kolom chat. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.